Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang aplikasi larutan steril 111 inoxin untuk deteksi lokalisasi infeksi yang tersembunyi. Dan untuk anggota kelompok 14 itu yang pertama ada Zakia Alia Musyafa, ada Ardi Widianto, ada Anissa Dwi Rahayu, ada Irnaili Sabila Ellen Subing, dan Evi Rahmawati. Pun yang akan kita bahas dalam presentasi ini yaitu yang pertama ada tentang radiofarmaka 111 inoxin, ada indikasi larutan steril 111 inoxin atau sel darah merah putih berlabel 111 inoxin. Yang ketiga ada penyakit infeksi intraabdomina atau IAI, dan yang terakhir yaitu tentang prosedur penggunaan sel darah putih berlabel 111 inoxin untuk diagnosis. Radiofarmaka 111 inoxin mempunyai rumus molekul C27H18 INN303 yang mempunyai sinonim yaitu bisa disebut juga sebagai indium oksid, indium oksinet, indium in-1,1-oksiquinolin, 1,1-inoksinet, indium 3+ quinolin 8 olet, indium oksin in-111, indium 1,1 inoksin, indium 1,1 oksin, 1,1 inoksin, indium 1,1 oksin sulfat, indium in-1,1 oksiquinolin usan, indium oksin sulfat 1,1 in-labeled CPD yang mempunyai bobot berat molekul yaitu 543,4 gram per mol. Indium in-1,1-oksiquinolin adalah radiofarmasi diagnostik yang ditujukan untuk radiolabeling leukosit autolog terdiri dari kompleks jenuh 3:1 dari isotop in-111 dan oksiquinolin indium 111 meluruh melalui transisi isomerik dan penangkapan elektron menjadi kadmium 111 yang memancarkan sinar gamma yang dapat dideteksi dengan kamera sinar gamma. Oleh karena itu, berguna dalam kedokteran nuklir dan digunakan dalam pelabelan leukosit untuk lokalisasi proses tempat leukosit bermigrasi seperti yang terkait dengan abses atau infeksi lainnya. Tingkat akurasi dapat bervariasi dengan teknik pelabelan dan dengan ukuran lokasi dan sifat proses inflamasi. Setelah pemberian intravena, kompleks yang larut dalam lemak mampu menembus membran sel trombosit, begitu masuk indium terlepas dari kompleks oksiquinolin dan melekat pada komponen sitoplasma. Kemudian untuk sifat fisikokimia indium 1,1-oksiquinolin memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama formula kimianya yaitu C27H18LN-N303. Berat molekulnya 462,29 gram per mol. Penampilannya yaitu larutan steril, non-pirogenik, dan isotonik. Kemudian untuk pH-nya sendiri 6,5 sampai dengan 7,5. Aktivitas radioaktifnya 1 mCi atau 37 mbq per mili. Waktu parafisik yaitu 67,2 jam. Emisi radiasi utama gamma dengan energi 171,3 keV dan 245,4 keV. Kemudian stabilitasnya kompleks indium dengan oksiquinolin bersifat netral dan larut dalam lipid memudahkan penetrasi ke dalam membran sel. Kemudian untuk cara penyimpanan sediaan radiofarmaka 111 indium oksin itu harus disimpan pada suhu ruangan yaitu 15-25 derajat Celcius. Lalu untuk bentuk sediaan radiofarmaka indium oksin yang beredar di pasaran itu tersedia dalam bentuk larutan air isotonik steril non-pirogenik dengan kisaran pH 6,5 hingga 7,5 dan tidak untuk injeksi langsung. Baik, selanjutnya mengenai indikasi larutan steril 101 indium oksin
atau dalam hal ini berupa sel darah putih berlabel 101 indium oksin. Nah, sel darah putih berlabel 101 indium oksin ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan menentukan lokasi infeksi yang tersembunyi serta untuk menentukan luasnya proses pada berbagai kelainan, termasuk kelainan berupa penyakit radang usus, kemudian infeksi intraabdomen, kemudian ada osteomielitis pada rangka apendikular, kemudian ada prostesis sendi dan pembuluh darah yang terinfeksi, infeksi paru-paru, infeksi neurologis, dan terkait dengan kelainan lainnya. Nah, namun sel darah putih berlabel 101 indium oksin ini lebih disukai untuk indikasi sebagai pencitraan pada infeksi perut dan juga penyakit radang usus. Hal tersebut dikarenakan sel darah putih berlabel 101 indium oksin ini hampir tidak ada ekskresi berupa 101 indium oksin di usus. Baik, berikutnya mengenai penyakit infeksi intraabdomen atau IAI. Nah, penyakit ini sendiri merupakan suatu infeksi yang terjadi pada rongga perut, di mana infeksi ini disebabkan karena adanya perpindahan mikroorganisme dari saluran gastrointestinal ke area lain di dalam perut. Kemudian infeksi ini sendiri mencakup berbagai diagnosis, diantaranya ada peritonitis, kemudian ada kolangitis, kemudian ada pankreatitis, abses abdomen, kemudian ada juga trauma abdomen dan diagnosis lainnya. Nah, untuk gejala yang muncul itu dapat berupa gejala non-spesifik, diantaranya ada mual muntah, kemudian konstipasi, diare, demam, kemudian takikardi, takipnea, hipotensi, nyeri perut lokal, perut kembung, asidosis, dan gejala lainnya. Nah, untuk landasan manajemen dari infeksi ini dapat berupa diagnosis yang cepat dan akurat, di mana diagnosis ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan gambar radiografi dengan pemindaian CT atau CT scan, menggunakan kontras oral, dan juga intravena untuk memvisualisasikan rongga perut. Nah, selain itu, landasan manajemen lainnya dapat berupa kontrol dari sumber yang tepat, mengenai tepat waktu dan juga memadai, serta terapi antimikroba yang berdurasi pendek dan juga tepat, kemudian pengelolaan antimikroba dan dukungan hemodinamik, serta fungsi organ dengan cairan intravena dan agen vasopresor tambahan untuk penyakit yang bersifat kritis. Selanjutnya yaitu ada prosedur penggunaan radiofarmaka leukosit berlabel 111 inoxid dalam diagnosis penyakit infeksi intraabdominal, yaitu yang pertama isolasi sel darah putih, di mana isolasi sel darah putih itu terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu seperti pengambilan darah, isolasi plasma bebas sel, isolasi leukosit campuran, dan isolasi granulosit. Yang selanjutnya yaitu ada pelabuhan sel darah putih dengan 111 inoxid. Aspirasikan sekitar 200 mBq 111 inoxin ke dalam spit 1 ml dari vial radiofarmasi siap pakai dan tambahkan larutan ini ke suspensi sel leukosit campuran atau granulosit murni dan inkubasi selama 10 menit pada suhu ruangan. Biasanya larutan 111 inoxin diformulasikan dalam larutan penyangga oleh produsen. Namun jika larutan 111 inoxin digunakan tanpa penyangga HEPAS konsentrasi akhir sekitar 6 mg per ml dapat ditambahkan untuk memastikan pH yang sesuai untuk pelabelan sel. Selama inkubasi, aduk perlahan suspensi secara berkala untuk mencegah sedimentasi sel. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penyusunan book chapter dan juga PowerPoint ini. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami terkait dengan aplikasi larutan steril
101 indium oksin untuk deteksi lokasi infeksi yang tersembunyi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.